Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat budaya, kita lanjut kebersamaan kita di Perombat Erat dengan satunya obrolan komunitas ya, bersama dengan dari MDS Rijal Ansor. Ada Ustaz Ahyar. Assalamualaikum Ustaz. Ya, semangat Ustaz ya, sehat selalu. Alhamdulillah. Jauh-jauh ini Ustaz Ahyar dari Pulau Lakang. Pulau Lakang Cici Ustaz. Iya, sebenarnya tidak ternyata jauh karena masih lingkungan di Jakarta tapi cuman transportasinya harus apa gitu. Oh bisa ya, iya cocok gitu. Kurang lebih berapa menit itu mau nyebrang? Cepat jadi. Kurang lebih yang Mada Baru. Tapi ya lumayan juga karena di Pulau Lakang gitu punya banyak penduduk juga ya Ustaz ya. Berarti mungkin ada beberapa juga penduduknya itu Makassar untuk aktivitasnya keseharian. Baik Ustaz, dari Rijal Ansor Ustaz ya, MDS Rijal Ansor. Nah untuk tema kita pagi ini doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Oke, silakan ya Ustaz. Tema yang saya coba bawakan pada hari ini, pagi hari ini, yaitu doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada hubungannya dengan bulan Ramadan. Suatu ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar. Mimbarnya itu yang bertangga. Ketika beliau menginjak tangga pertama, Rasulullah berkata, kemudian rakyat derajat itu kemudian melangkahkan laikatinya menuju tangga kedua. Beliau berkata,
Rasulullah menjelaskan bahwa ketika saya naik ke mimbar, datanglah Jibril, malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Syaqi 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yudhkar lahu." Maka saya berkata, amin. Summa qala, kemudian Jibril berkata, "Syaqi 'abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma wa lam yudkhilahu jannah." Faqultu amin. Saya pun berkata, summa qala, kemudian Jibril berkata, "Syaqi 'abdun dzukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaihi." Faqala, faqultu amin. Hadis itu kita tiga amin tersebut kita bahas. Pertama adalah syaqi 'abdun, sungguh celaka seorang hamba idza adraka Ramadan, apabila tiba bulan Ramadan, fansalakha minhu wa lam yughfar lahu, dia tidak mendapatkan apa-apa dan tidak diampuni dosanya. Ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Doa kedua yang diaminkan oleh baginda Rasulullah, syaqi 'abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma wa lam yudkhilahu jannah. Apabila sungguh celaka, apabila ada orang yang masih ada kedua orang tuanya atau salah satunya dan tidak membuat mereka masuk surga. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, syaqi 'abdun dzukirta indahu wa lam yusalli 'alaik. Ketika mendengar nama baginda Rasulullah disebut dan mereka tidak bersalawat kepada baginda Rasulullah. Ya, yang pertama, ini bermakna syaqi 'abdun, bahwa sungguh celaka. Ya, ada dua poin yang bisa kita ambil di sini, bahwa ada seorang hamba diberi peluang untuk dilipat gandakan amal-amalnya, ya, tetapi dia cuek dan memandang enteng, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya seorang muslim yang mempunyai etika yang bobrok ketika dia menganggap enteng karena Allah memerintahkan untuk menghormati sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Apa sih sehingga kita sebagai seorang muslim tidak mendapatkan apa-apa di bulan Ramadan dan tidak diampuni dosanya? Ya. Padahal bulan Ramadan adalah bulan di mana dilipat gandakan semua amal ibadah kita. Membaca Al-Quran, ya, itu dilipat gandakan. Bersedekah, qiyamul lail. Bukankah bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah? Gini Mbak Yuni misalkan, ya. Bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Iya. Berkah bukan hanya untuk orang muslim saja. Non muslim pun itu dapatkan berkah. Iya. Contoh kecil. Yang punya produksi sirup siapa, gitu kan? Di bulan Ramadan mereka mendapatkan berkahnya. Apatah lagi kita, gitu.
Yang biasanya tidak kita lihat berjejeran takjil, makanan, jualan ya. Iya. Itu kita lihat hampir semua jalan itu kita dapati saudara-saudara kita jualan. Itu keberkahan. Luar biasa. Belum lagi bahwa kita mendapatkan keberkahan jasmani dan rohani. Dengan berpuasa ya, kita bisa mendietkan diri kita ya. Rohaninya kita dapat pahalanya. Seperti itu. Yang kedua ya, bahwa Ramadan itu ya, ketika kita melaksanakan qiyamul lail atau salat-salat ya, itu kan dilipat gandakan. Rasulullah pernah bersabda bahwa semakin banyak orang melakukan salat, maka berjatuhanlah dosa-dosanya. Ketika kita melaksanakan entah baik itu salat wajib, salat sunnah, maka ketika kita ruku, maka dosa-dosa kita yang ada itu disimpan di pundak. Ketika kita ruku, maka berjatuhan, apalagi sujud, tambah banyak. Semakin lama, maka kita dianjurkan. Umar bin Khattab Khalifah itu menganjurkan ruku yang lama, sujud yang lama, supaya berjatuhan semua dosa-dosa kita. Nah, bulan Ramadan itu kan paling banyak solat-solat, apalagi salatul lailnya. Solat di bulan dibanding lain yang kita tidak perlu tidur, salat malam adalah salat tarawih. Gitu kan? Beda dengan bulan-bulan lainnya yang tidak ada tarawihnya. Biasanya kita disunahkan tidur, baru tahajud. Qiyamul lail seperti itu. Belum lagi kalau kita berhubungan dengan bahwa kesempatan kita nih membaca Al-Quran, salat lail itu menjadi teman kita nanti di alam kubur, ya kan? Seperti itu panjang gitu. Karena kubur itu kan adalah rumah kita dalam kesendirian. Yang menemani kita kan itu bacaan Al-Quran kita. Yang menerangi lampu kubur kita kan salat lail. Belum lagi ranjang kita, spring bed kita di kubur itu amal soleh, salah satunya adalah sedekah itu. Jadi kesempatan di bulan Ramadan ini untuk melipat gandakan amal-amal kita gitu, sehingga kita nanti insya Allah ketika kita wafat di kubur ya minimal ada lampu gitu, ada penerang, biar misalkan 5 watt atau 10 watt. Ya, artinya ada upaya yang kita lakukan bahwa kita tidak gelap gulita di alam kubur nantinya. Dan ada teman kita untuk bersenda gurau, yaitu bacaan Al-Quran kita. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah syaki abadun adraka walidahi. Sungguhlah celaka seorang hamba mempunyai kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi tidak membuat kita ini masuk surga. Bayangkan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illah wa bil walidaini ihsana. Sering mengikut antara untuk bertakwa kepada Allah, sudah itu orang tua kita. Sukhtullah, ridallah wa ridal walidain. Ridanya Allah, rida tergantung ridanya orang tua. Begitupun dengan murkanya, sukhtullah wa sukhtul walidain. Begini, Mbak ini. Apa alasannya sehingga kita tidak berbakti kepada orang tua? Apa alasannya sehingga kita tidak menghargai orang tua? Sementara orang tua kita sebelum kita lahir saja mereka sudah mendoakan kita, menyapu perutnya begitu, mendoakan jadi kau anak soleh, berbakti, jadi orang hebat, seperti itu kan. Giliran besar kita sudah lahir, kita mau melawan orang tua kita. Saya di beberapa masjid saya sampaikan begini, kalau ada kesempatan tak sebelum Ramadan atau sudah mau Lebaran, datangi orang tua tak, datangi
orang tua kan tidak butuh sebenarnya. Yang penting mereka lihat anaknya kumpul-kumpul, senangnya luar biasa. Seperti itu. Anak yang akur-akur ya Ustaz. Iya, anaknya akur-akur. Beda. Kau coba lihat, ketika orang tua kita sudah tidak ada, Ya. di mana bisa berkumpul biasa. Salah satu ya kalau kakaknya yang pertama bisa mengakomodir saudara-saudaranya, ya mungkin tempat kumpulnya di saudara. Tapi kalau sudah tidak ada, mereka sudah nafsi-nafsi menjalankan masing-masing rumah tangganya, gitu kan. Ada juga hadis mengatakan bahwa tidak akan diterima, tidak dilancarkan rezekinya anak apabila dalam doanya tidak mendoakan orang tuanya. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah syaki abadun dzukir ta'indahu wa la yumsalli alaih. Sangatlah celaka apabila disebut namanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kita tidak membalasnya dengan salawat. Allahumma salli wa sallim alaih. Dan itu termasuk al-bakhil. Al-bakhil adalah orang yang pelit, bakhil ketika disebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bersalawat. Allah sendiri bersalawat kepada baginda Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tuh, Allah bersama malaikatnya saja bersalawat. Apatah lagi kita ini manusia biasa. Apa alasannya sehingga kita tidak mau bersalawat? Kira-kira seperti itu, Mbak. Iya. Ini. Oke, ya baik, sahabat budaya, tentunya yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa kirimkan pesan ya untuk bertanya, juga boleh langsung bergabung. Ibu Fatma tadi baru WA masuk ya. Silakan bergabung lewat telepon ya 0811 400 9250. Ya Ustadz, sudah ada penelpon ini. Halo, assalamualaikum Ibu Fatma. Halo. Assalamualaikum Dan Baji. Iya, waalaikumsalam. Iya, Bu Fatma, silakan. Mau bertanya sama Ustaz. Assalamualaikum Dan Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi Sehat-sehat ya, Ki? Iya, di Alakan apa ya? Di Pulau Lakang. Kebetulan Pulau ditugaskan, Lakang iya. Yang menyeberang itu dipangkap ke sana ya? Makassar, Ki, Bu. Makassar Iya. masih masuk Kecamatan Tarlo. Oh, nggak pernah ke menyeberang tapi dia lewat pangkap. Oh, Oke. baru tahu, Bu. Ya, alhamdulillah. Iya, mau bertanya ini Pak Ustaz masalah saya ini seperti orang Makassar Bugis ya. Masuk mencari itu bagaimana bisa pengenalan diri. Katanya kalau kita tidak tarekat atau mau mengenal diri harus bertarekat. Iya. Tapi ada yang orang tua juga kasih tahu saya, kasih bayangan. Pak Ustaz kita dengar Kak deh. Iya, Kalau bisa, didengar. kalau bisa Pak Ustaz kasih bayangan deh, bagaimana bisa, apa artinya ini yang saya tanyakan. Pertama, mandi dirimu bukan air. Bungkus dirimu bukan dengan kain kapan. Sholati dirimu sebelum matimu. Kubur dirimu bukan dengan tanah. Tika manju Pak Ustaz Makassar tika Iya, Bawang Kasar aja. Iya. Ini pertanyaan tingkat ya Iya. tarekat ini, tingkat tajalli, Bu. Posisi kami ini masih pada tahal. dulu bayangan Pak Ustaz. Oke, Iya. terima kasih Den Baji, Pak Iya. Ustaz. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. sekeluarga semua. Iya, sama-sama, Bu. Ya ini kayaknya pertanyaannya yang Luar biasa ini. Iya. Yang dasar-dasarnya saja Ustadz, karena jangan sampai ada yang ini kan live ya Ustadz ya. Iya. Iya, oke. Begini, salah satu ajaran Syekh Yusuf Al-Khalwati tentang ma'rifatullah, gitu kan. Bagaimana mengenal Allah, sehingga muncullah bahasa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Mungkin seperti garis besarnya seperti ini. Iya. Kenali dulu diri kita. Siapa diri kita sebenarnya, baru maka otomatis
Anda akan mengenal Tuhan, kan gitu. Salah satu ma'rifatullah yang saya pahami adalah akhlak. Di sini kunci daripada ma'rifat mengenal Allah adalah akhlak. Akhlak berasal dari khalaqa, yaitu makhluk, hampir sama dengan makhluknya, gitu kan. Akhlak adalah perbuatan. Perbuatan itu dikontrol oleh sesuatu gitu. Pasti ada mesinnya. Ya, sesuatu itu ada mesinnya. Apa mesinnya? Tidak salah orang-orang tua dulu kita ketika kita masih kecil sering itu dibaca-bacai di ubun-ubun tak, gitu kan. Maka di sini juga bagian daripada apa namanya, untuk mengenal diri kita sebenarnya. Tapi sebelum itu ada hadis, ya. Ala fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Fa in saluhat sulihat kullu amalu wa in fasadat kullu amal. Apabila baik ini seonggok daging, maka baik semua itu perbuatan tak. Begitupun kalau buruk, maka buruklah semua perbuatan tak. Ala huwa al-qalb. Nah, itu adalah hati. Jadi seperti itu. Jadi ma'rifat mengenal Tuhan itu, mari kita perbaiki diri kita dulu dengan berakhlakul karimah. Akhlak yang baik, ya, itu bagian daripada ma'rifatullah. Belum lagi saya mengatakan apa sebenarnya itu akhlak, ya, perilaku. Ada dua. Itu mat'amun wa mat'amun, memberi makan orang. Itu daripada akhlak. Yang kedua adalah apabila kita datang hadir ke orang, orang itu senang. Ya. Jadi untuk mengukur akhlak bahwa kita ini baik atau tidak adalah ketika kita bertamu atau berkumpul, orang senang akan kehadiran kita. Ya, itulah konsep-konsep hubungannya dengan tarekat, tapi lebih luarnya saja tentang makrifat itu salah satunya. Seperti itu. Nanti kalau Bu Fatma mau panjang kali lebar, ya bisa diundang khusus kayaknya Ustadznya ya untuk bermajelis taklim ya Ustadz ya. Oke. Iya. Nah, pendengar yang lain ingin bertanya atau interaktif dengan Ustadz Ahyar ya. Tentunya tema kita pagi ini doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah. Nah, tadi saya cukup tertarik ini Ustadz, karena memang ini apa yang paling riskan juga, yang paling sering jadi persoalan itu tentang memuliakan orang tua ya Ustadz ya. Betul, iya, apalagi usia yang misalnya kita masih punya usia sudah 50 tahun, 40 tahun, 50 tahun itu kan sudah berbeda dengan kondisinya kita sudah berumah tangga. Nah, sementara orang tua masih hidup. Ini yang memuliakan orang tua. Ustaz. Tapi kita terima telepon dulu ya. Baik. Iya, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Iya. Dari mana, Bapak? Halo. Iya. Siapa? Halo, dengan siapa? Halo. Dari siapa ini, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Suara masuk. Oh, kedengaran di Tidak sini. kedengaran di HP ku sini. Oke, tapi dengar aja di radio toh? Pak Ustaz. Dengar di Saya tanyakan di sini Pak Ustaz. Tabe dari siapa, Bapak? Bedanya antara salat duha dengan salat isra atau salat syuruk di waktu pagi. Dan Halo. apa doanya masing-masing Pak Ustaz? Itu Iya. yang saya tanyakan. Oke, dari mana Pak Dari ini? Ahmad Jabdesir. Pak Ahmad Assalamualaikum Jabdesir. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung saja dijawab Ustadz. Ini, Baik. Iya. Salat Isra itu sebelum salat duha. Sebelum salat duha. Ketika matahari sudah terbit tapi baru muncul ya. Itu bisa salat Isra, syuruk namanya. Nanti 10 menit kemudian itu salat duha. Ketika sudah naik panah ya, itu sejajar, itu salat duha. Seperti itu. Doanya
doa apa yang kita inginkan sebenarnya, apa yang kita hajat-hajatkan itu bisa di situ. Karena bukankah sholat duha itu adalah sholat pembuka rezeki gitu kan. Jadi mintalah doa kepada Allah, semoga kita dibukakan pintu rezeki kita seperti itu. Yang doa-doa dasar kan itu Allahumma doha kawal bahauka gitu kan. Itu semua. Mengenai doa-doa itu bisa kita buka buku ya, kitab-kitab tentang amalan-amalan di kitab Duratun Nasihin dan lain sebagainya. Oke. Iya. Terima kasih Pak Ahmad Diabdesir ya. Nah, ini tadi salah satu yang kita bahas tentang doa dari malaikat Jibril ya, Ustaz ya. Yeah. Malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah ini tadi tentang memuliakan orang tua juga ini termasuk Ustaz ya, di memuliakan orang tua ya, termasuk dari nah ini salah satu ujian terberat juga ini untuk para anak yang masih ada orang tuanya yang sudah mulai lansia, yang luar biasa, pasti semua pernah mengalami hal yang seperti ini Ustadz ya. Gimana itu? Saya ingin Kak Yun, ingin bercerita di dalam kitab Irsyadul Ibad. Baik. Di situ Nabi Sulaiman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke pinggir pantai. Pinggir pantai. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam pergilah di pinggir pantai tersebut bersama para menteri dan prajurit-prajuritnya yang jin apa semua. Sampai di pantai ternyata dia tidak melihat apa-apa. Nabi Sulaiman pun penasaran. Setelah bolak-balik tidak menemukan apa-apa. Padahal ini perintah Allah, semakin penasaran. Maka disuruhlah namanya jin ifrit. Yang pertama turun ke laut. Cari informasi ada apa di bawah sana. Kau temukan apa? Sampaikan ke saya. Turunlah. Turun ke dalam. Ternyata naik tidak menemukan apa-apa. Maka Nabi Sulaiman pun belum putus asa. Suruhlah jin ifrit yang kedua. Turun. Kau cari jin ifrit, bawa, temukan dan ceritakan apa yang kau temukan gitu. Ternyata lama kemudian muncul tidak mendapatkan apa-apa. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada menterinya yang bernama Arsyil Al-Barqiyah, seorang waliullah ya, kita ya ahli kitab di situ. Ini Arsyil Al-Barqiyah ini Arsyil Al-Barqiyah ya. Inilah orang yang memindahkan singgasana Ratu Balkis ke kerajaan Nabi Sulaiman dalam sekejap mata, sebelum mata terbuka gitu. Jadi bukan jin ifrit yang seperti yang sering kita dengar. Minta doalah menterinya Nabi, maka muncullah tiba-tiba dari bawah laut kubah yang indah megah, semua terbuat dari intan, zamrud, ada 4 pintunya. Terbuka, Nabi Sulaiman masuk ke dalam kubah tersebut, melihat seorang pemuda yang lagi melaksanakan ibadah sholat. Anak muda tersebut menyegerakan sholatnya karena melihat baginda Nabi Sulaiman. Ternyata setelah itu menyapa, Nabi Sulaiman bertanya, kenapa kamu bisa ada di bawah situ? Gitu. Kenapa kamu bisa ada di kubah ini? Anak muda tersebut pun berkata, dulu sebelum wafat bapak dan ibu saya merawatnya kurang lebih 70 tahun. Bapak saya buta, ibu saya lumpuh. Kurang lebih 70 tahun saya merawatnya dengan penuh kasih sayang. Sebelum wafat, ayah saya berkata, jadikanlah anak saya anak yang bertakwa
kepadamu dan panjangkanlah umurnya. Ibu saya berdoa, jadikanlah anak saya anak yang soleh dan tempatkanlah di mana tidak ada syaitan yang bisa menemukannya. Seketika wafat orang tuanya, maka untuk mengusir rasa sedihnya, maka anak muda tersebut pergi ke pantai. Tengah pantai itu dia melihat kubah yang sekarang dia lihat, masuk di dalamnya dan airnya tutup, disimpan di bawah laut sana. Artinya apa? Bahwa doa orang tua itu terkabulkan ketika dia berdoa untuk anaknya tanpa hijab sama sekali. Tidak ada halangan langsung. Tidak ada halangan. Tembus, ya. Kenapa jin ifrit tidak menemukan? Dua jin tidak menemukan. Itu karena dia adalah golongan setan. Ya. Sementara ibunya berdoa, jadikanlah saya anak-anakku anak soleh dan tempatkanlah di mana setan tidak bisa menemukannya. Nah, makanya jin ifrit pertama, kedua itu tidak menemukan karena dia bagian daripada bangsa setan. Seperti itu. Nah, jadi itu baru doa-doa baiknya. Jangan sampai orang tua mendoakan yang tidak. Ya, sedangkan anak yang tidak mendoakan orang tuanya, maka rezekinya terputus. Seperti itu, Mbak Yuni. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua, Ustaz, ya. Apalagi yang masih hidup orang tuanya, ya. Naudzubillah, jangan sampai bawa orang tua tak ke panti jompo. Wah, ini dia ini, Ustaz. Karena kesibukan duniawi tak, gitu kan. Banyak kita gimana ya. Semoga kita terhindarlah dari situ. Kita masing-masing mendoakan diri kita. Semoga orang tua semua bisa kita rawat, karena itulah pintu surga. Ketika orang sudah tidak ada orang tua, maka pintu-pintu surga yang itu sudah tertutup lagi gitu. Ya, seperti itu. Jadi apapun kondisi dari orang tua kita sendiri yang mungkin pernah berbuat kesalahan kepada anaknya, itu Mbak Yuni, kalau saya dikasih tanya begitu, orang tua tidak ada dosa ke anaknya, yang ada anak ke orang tuanya. Baik. Ketika dia dianggap berdosa sama anak, saya bahasakan bahwa orang tua itu melalaikan amanah yang diberikan oleh Allah. Jadi dia langsung bertanggung jawab, orang tua bertanggung kepada Allah. Sejauh mana amanah yang kuberikan kepada kamu? Kenapa kamu tidak didik agama misalkan? Kenapa kamu terlantarkan anakmu? Itu. Jadi pertanggungjawabannya bukan dosa gitu, bukan tapi dosa amanah. Kepada orang tua, bukan dosa kepada anak, ya? tapi langsung kepada Allahnya. Gitu. Itu yang sepemahaman saya. Dan tidak ada alasan untuk anak yang harus menerima, ya Ustaz, ya. Iya. Itulah ujian bagi anaknya. Nah, gitu kan. Iya. Nah, kemudian Ustaz, doa selain doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah selain tadi yang dasar. Yang diaminkan adalah kita sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Kalau disebut namanya baginda Rasulullah SAW, bersalawat. Iya. Minimal bahasa salawatnya Allahumma salli wa sallim alaika ya Rasulullah. Karena itu akan menjadi syafaat kita gitu kan. Ada kan cerita seorang yang selama ini rajin bersalawat. Akhirnya setiap bermimpi dia kenal Rasulullah menyapanya. Pada satu ketika kurang lebih itu dalam kisah riwayat tersebut 1 bulan dia bermimpi ketemu Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mengenalnya. Ya Rasul, kamu tidak mengenal saya tidak mengenal kamu gitu kan. Akhirnya kenapa? Saya hanya mengenal orang yang senantiasa bersalawat kepada aku. Maka seketika itu anak muda tersebut terbangun dan terus lanjut meruntinkan salawatnya. Akhirnya ketemu lagi dengan baginda Rasulullah dalam mimpinya, langsung mengenalnya. Rasulullah mengenal anak muda tersebut karena keseringan salawat. Itu salawat saya pernah diajar oleh guru saya, Profesor Kiai Haji Farid Wajidi MA. Beliau bercerita bahwa
salawat sebenarnya bisa menutupi doa-doa kita. Dengan salawat keinginan kita bisa terkabulkan. Karena beliau bercerita gini, ada seorang sahabat datang ke Rasulullah begini, dia bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini bersalawat ya seperdelapannya salawat kepadamu. Selanjutnya saya berdoa dengan hajat-hajat saya. Dia ucapkan. Rasulullah bersabda, itu baik. Tapi lebih baik apabila kamu tambahkan. Sahabat pun berkata, kalau begitu ya setengahnya saya bersalawat kepadamu. Bersalawat kepadamu ya Rasul. Setengahnya saya minta hajat-hajat saya. Rasulullah menjawab, itu baik bagimu, tapi lebih baik apabila kamu tambahkan. Iya, baik. Kalau begitu ya Rasul, semua doa-doaku saya panjatkan melalui salawat. Maka Rasulullah, itu jauh lebih baik bagimu. Jadi salawat ketika kita sendiri ya, kita banyak bersalawat, maka hajat-hajat kita iringi di dalam salawat tersebut. Iya. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin disampaikan kepada pendengar ini salawat-salawat yang seperti apa Ustadz ini penyebutannya, supaya ini kan mungkin saya sendiri ya mungkin masih bingung, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau yang seperti apa yang sebaiknya Ustadz ya. Yang diajarkan kan standar Allahumma sholli wa sallim ala alaika gitu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Iya. Banyak salawat-salawat yang dilantunkan saudara-saudara kita, ada namanya salawat naria, salawat Jibril, salawat tibil klub gitu kan. Itu bisa juga karena itu adalah bentuk doa-doa. Bukankah salawat itu adalah doa? Baik. Walaupun misalkan banyak yang mengatakan itu tidak sesuai dengan sunnah, tapi itu adalah bentuk cintanya mereka kepada baginda Rasulullah dengan membuat lantunan salawat. Ya, salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, itu kan salawat. Salawat ya. Itu. Iya. Jadi Seperti itu. Belum lagi salawat tibil kulub, salawat naria, banyak itu. Yang umum-umumnya dan ini gampang dilafazkan Ustaz. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okay. Itu lebih ringkas. Lebih gitu. ringkas yang umumnya orang menggunakan Ustaz. Betul, ya. Iya. Jadi kemudian di bulan suci Ramadan juga Ustaz. Nah, ini biasanya yang sering terputus juga silaturahmi Ustaz. Apakah ini masuk juga dalam doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah? Iya. Silaturahmi sangat dianjurkan oleh agama sebenarnya. Dalam surah An-Nisa ayat 1 itu silaturahmi disebutkan di situ. Ya. Jadi wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Takwalah kepada Allah dan jadilah kembali silaturahmi. Menurut ulama sebagian mengatakan silaturahim itu adalah keluarga. Jadi kenali saudaramu, keluargamu, keluarga yang sedarah. Makanya itu disebut namanya orang tua di belakangnya supaya kita tahu, oh anaknya ya anaknya ini. Itu silaturahim gitu kan. Di situ sangat dianjurkan oleh agama untuk bersilaturahmi. Bukankah ketika kita memutuskan silaturahmi, sholat kita tidak diterima 40 hari lamanya gitu kan? itu dia. Seperti itu. Jadi sangatlah penting. Iya. Silaturahmi bagian daripada akhlak mulia yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi tadi ini yang dianjurkan oleh yang sedara Ustadz ya? Ya di situ pemahaman tafsirannya bahwa silaturahim adalah saudara-saudara, utamakan saudara-saudara kita. Nanti muncul berkembang, baru ayo
bahasa sudah menjadi bahasa Indonesia kekinian bahwa ayo silaturahmi siapapun gitu kan. Walaupun tidak saudara tapi tetap saudara ya. Ada namanya ukhuwah wasatiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah. Masya Allah. Saudara karena kita satu negara, saudara kita karena satu agama, saudara kita karena sebangsa gitu. Iya. Nah ini dia yang biasanya ada percekcokan apa ya. Akhirnya kita silaturahmi terputus ini Ustaz. Iya. Ini mungkin yang diwajibkan ketika kita saudara harus menjalin ya. Iya. Bantu saudaramu yang kaya ya, yang berlebihan bantu saudaramu. Bantu, jangan sampai saudaramu hanya menikmati sepiring sementara kamu menikmati 5 piring gitu. Jangan lihat saudaramu, karena itulah yang sangat juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu, bahwa utamakan saudaramu dulu, keluarga. Apalagi di bulan suci Ramadan ini yang sangat betul-betul bulan yang diberkahi Ustadz ya. Mungkin ada saudara yang pernah beberapa bulan kemarin tidak menyapa, ada mungkin kesalahpahaman ya. Di sini ya Ustadz ya, di bulan suci Ramadan ini untuk diperbaiki. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Baik. Jangan marah dan memaafkan orang lain yang berbuat tidak baik kepadamu. Lebih duluan memaafkan. Wal 'afina, itu adalah orang bagian daripada orang-orang bertakwa. Seperti itu. Tidak terasa ini Ustaz, sudah hampir jam 10 ya. Sudah selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz kebersamaannya. Mungkin terakhir Ustaz untuk para pendengar di luar ya yang mendengarkan kami di sini. Kita live ini secara langsung ini di TikToknya Pro 4 RRI Makassar, kemudian di Facebook dan juga YouTube Pro 4 RRI Makassar. Ustaz, saya sudah mengirimkan linknya ke Ustaz Syahri Wijaya ini. Alhamdulillah. Oke, Ustaz, terakhir ini sebelum kita menutup kebersamaan tak mungkin diakhiri dengan doa Ustaz. Untuk semua pendengar juga mengikuti yang mendengarkan di Pro 4 RRI Makassar. Silakan Ustaz. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimis sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sigara. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min adzabil kubur. Allahumma ya arhamar rahimin, irfa' darajatina fi kulli makanin wa zamanin fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwal indal hisab. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana qurrata a'yun min ahlil ilmi wa ahlit taqwa wa ahlil Qur'an wa ahlil ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Ustadz kebersamaannya Sama-sama. di obrolan komunitas bersama komunitas DAI MDS Rijalul Ansor dengan Ustadz Ahyar. Ya, terima kasih Ustadz kebersamaannya. Sama-sama, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang.
Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya.